Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami pengampu metodologi penelitian. Iya. Pada pertemuan ke-7 ini 1 minggu sebelum UTS ya Pak? Iya, Nah, betul. jadi pada pertemuan pertama ataupun pengenalan kita sudah menjelaskan di awal bahwa pada saat UTS itu nanti teman-teman ada salah satu soalnya itu pemilihan mau Iya. milih artikel atau Skripsi. Nah, jadi untuk hari ini kita akan beberapa hal yang akan kita paparkan. Yang pertama menunjukkan contoh skripsi dan artikel. Iya. Apa sih perbedaan antara skripsi dan Skripsi dan artikel? Kemudian menunjukkan format desain penelitian karena dari awal kita juga sudah menjelaskan bahwa output ataupun pencapaian pembelajaran dari mata kuliah metodologi penelitian ini adalah desain penelitian. Iya. Kemudian menjelaskan alur pengambilan penelitian baik itu artikel ataupun Maupun skripsi. Kemudian cara mencari artikel di Google Scholar. Jadi Iya. kenapa ini juga dimasukkan karena emang minggu lalu saya memberikan tugas Pak. Mungkin di Iya, akuntansi sama. Kita akuntansi juga juga memberikan bahwasanya untuk semua mahasiswa nanti, baik yang kelas pagi maupun kelas malam, itu untuk suruh mencari artikel yang dijadikan sebagai rujukan utama Iya. untuk membuat artikel maupun skripsi. Iya. Jadi setelah itu nanti ada kayak critical review gitu Bu Putri. Jadi apa judulnya, kemudian menggunakan variabel apa, apa gitu, kemudian motivasinya penelitian itu apa, rumusan masalahnya kayak apa. Nah itu memang tugasnya seperti itu. Kalau di akuntansi manajemen mungkin juga sama Iya, seperti itu. manajemen juga sama, malah melihat kayak ada perbedaan gapnya apa sih dengan Iya. penelitian pertama sama kedua kayak gitu. Tapi variabel yang digunakan tetap sama. Jadi hasilnya signifikan, satu lagi Iya. penelitian yang lain malah ngasih taunya tidak signifikan. Iya, gitu. Jadi yang pertama kita akan menunjukkan terlebih dahulu apa sih yang membedakan skripsi, pengambilan skripsi dan artikel. Ya, oke. Di slide sudah dijelaskan bahwasanya di situ sudah ada perbedaan antara skripsi dan dengan artikel. Jadi kalau di akuntansi maupun manajemen nanti monggo teman-teman mau milih skripsi atau artikel masih terbuka lebar, ada peluang banyak gitu ya. Kira-kira teman-teman lebih tertariknya di mana ya? Sebenarnya nanti endingnya juga sama kok ya, loadnya juga sama kok ya antara skripsi maupun artikel ya. Tidak ada yang lebih mudah kan artikel, lebih mudah skripsi. Enggak, sebenarnya nanti udah sama karena kita sudah memformulasikan bagaimana antara skripsi dan artikel itu bobotnya sama ya, bukan artikel tok atau skripsi tok gitu kan. Nah, pertama yang akan kita jelaskan di sini tentang skripsi dulu. Nah, skripsi itu ditulisnya dengan lengkap, mulai dari cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan Sampai seterusnya lampiran. sampai daftar pustaka, lampiran, semuanya dijelaskan. Itu kalau skripsi. Ya. Ya. Kemudian deskripsi pun juga ada bab-bab ya. Yang pertama bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tentang literatur teori atau kajian pustaka, yang bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan dan hasil, bab 5 kesimpulan. Itu biasanya di penutup ya, kesimpulan dan saran. Itu kalau deskripsi. Ya. Kemudian hanya yang dituliskan harus detail dan lengkap. Jadi hal yang dituliskan di dalam skripsi itu harus detail dan lengkap. Jadi tidak hanya sepatah-patah gitu ya. Jadi orang pembacanya itu benar-benar biar paham benar gitu Kak. Maksudnya apa? Nilainya yang ada di dalam itu apa? Nah, benar. itu kita harus ini. Nah, biasanya halamannya itu kalau skripsi itu banyak gitu ya. Antara ada yang 45, ada yang 50, ada 60 sampai 90 halaman. Bahkan ada yang 100 halaman karena datanya memang benar-benar diikutkan semua gitu kan. Nah, itu bisa jadi karena tebal. Nah, untuk penilaiannya, untuk skripsi itu bukan lihat tebal tipisnya ya, tapi kita melihatnya dari kontennya, isinya itu kayak apa. Kemudian untuk skripsi yang perbedaan skripsi yang antara artikel harus mengikuti seminar proposal sebelum sidang. Nah, di periode sebelumnya kita tidak ada sidang proposal. Ya, seminar proposal. Untuk saat ini nanti ya, untuk semester ini kalau ngambil skripsi nanti ada seminar proposal. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan masukan-masukan kepada penulis atau mahasiswa yang ngambil skripsi,
bagaimana toh variabel nanti akan diikuti seluruh mahasiswa. Jadi bolehlah mahasiswa nanti ikut kemudian melihat bagaimana sidang proposalnya itu kayak apa, seminar proposalnya. Namanya seminar itu apa? Apa ya istilahnya itu menginformasikan Iya, ya penyajian penyajiannya awal. awal ya, apa yang akan ditulis, variabelnya apa saja, indikatornya apa, alat pengukurannya kayak apa. Kalau ada masukan tidak untuk kemungkinan bisa digunakan itu. Ya, Nah, dan ini juga untuk melatih kesiapan kalian pas pada saat sidangnya. ujian skripsinya nantinya gitu. Karena evaluasi kemarin ketika kita tidak ada seminar proposal, ternyata pada saat sidang skripsi itu banyak yang belum siap gitu loh. Jadi banyak belum siapnya itu memang belum ada penyajian awal lah sebelumnya. Nah, makanya banyak yang mohon maaf nih tidak siap, nilainya kurang karena penyajiannya tidak maksimal dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kita harapkan dengan adanya seminar proposal ini teman-teman bisa lebih siap, benar-benar siap. Iya, benar-benar siap. Kemudian untuk sidang seperti biasa ada penguji dan pembimbing. Jadi nanti kalau di periode sebelumnya yang menguji adalah silang. Jadi dosen silang. Jadi misalkan nih pembimbingnya Bu Putri. Bisa jadi nanti kalau untuk yang kemarin itu yang uji adalah saya. Kan gitu, Bu Putri nggak ikut. Tapi untuk semester ini yang mengambil skripsi, pembimbingnya Bu Putri, kemudian saya pengujinya. Jadi Bu Putri dan saya nanti akan ikut ujian Ya, sidang. sidang. Seperti itu. Jadi apa namanya itu deg-degannya lebih tambah ini lagi ya. Tapi ini bukan hal yang menakutkan skripsi itu kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah yang benar-benar kita yang buat Paham. sendiri, paham Nah, itu siapapun pengujinya, ya saya kira pun Anda akan lebih siap toh kan juga seperti yang itu. ditanya kan hasil karya kita, apa yang kita tuliskan. Betul. Jadi Gitu. nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Anda itu mau membuat skripsi atau artikel sebenarnya itu sama aja sebenarnya. Ya itu adalah karya ilmiah kita gitu loh. Ada suatu hal yang kita apa namanya dapat atau peroleh. Nah, kalau tadi saya jelaskan tentang skripsi, kemudian saya akan jelaskan tentang artikel. Kalau artikel itu bagaimana? Yang pertama, artikel itu tulis dengan sederhana namun tidak mengurangi esensi karya ilmiah. Bedanya kalau skripsi tadi tulis dengan lengkap, tapi kalau artikel itu judul, nama, abstrak langsung, kemudian langsung pendahuluan, nggak ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, biasanya ini apa namanya lebih sederhana ya untuk penulisannya untuk artikel. Kemudian untuk artikel tidak memerlukan bab sebagai pemisah antara satu tulisan dengan tulisan lainnya. Ya misalkan cuma satu pendahuluan, kemudian dua kajian teori atau dasar teori, kemudian ketiga metode, keempat pembahasan, udah selesai. Yang kelima penutup gitu ya. Tapi nggak ada bab-bab panjang kali lebar kali tinggi gitu, nggak ada gitu kan. Mungkin teman-teman pas tugas kemarin udah melihat ya Iya, bentukan bentuk artikelnya gimana. kayak apa. Nah, seperti itu. Lah kurang lebih artikel seperti itu. Nah, Anda harus bisa membedakan antara judul sama artikel. Tadi kemarin di pertemuan-pertemuan awal kita sudah bahas juga bahwasanya kalau artikel itu ada tulisannya. Kalau jurnal itu kumpulan dari artikel. Wadahnya. Wadahnya itu namanya jurnal. Tapi yang kita maksudkan bukan jurnalnya, tapi artikelnya yang ada di dalam jurnal, kan gitu. Kemudian selanjutnya untuk artikel, hal yang dituliskan hanyalah yang dianggap penting saja. Jadi kalau skripsi tadi semuanya harus detail dan lengkap, tapi kalau yang artikel tidak, hal-hal yang penting saja yang dipakai atau yang ditulis. Nah, bedanya apa? Kalau skripsi tadi bisa mencapai 60 sampai 90 halaman, kalau di artikel itu biasanya sampai 10 sampai 15 halaman saja. Itu udah bagus banget itu. Ya, maka ada beberapa malah nanti itu ada beberapa artikel itu Di bawah 10. di bawah 10 itu juga ada gitu. Ya, dilihat dari variabelnya. Kemudian kalau artikel tidak ada seminar proposal. Ya, beda dengan skripsi. Tetapi wajib terpublish. Skripsi tidak wajib terpublish ya, tapi kalau artikel wajib terpublish serta memiliki timeline. Jadi nanti yang mau yang membuat artikel itu teman-teman harus membuat timeline waktu dalam proses submit dan lain-lain. Jadi biar nanti ketika teman-teman itu sudah memutuskan untuk membuat artikel kemudian harus dipublish, Anda sudah punya waktu kapan harus tersubmit, kapan masuk review, kapan kira-kira akan terpublish. Seperti itu. Jadi kita biar ketika nanti wisuda selesai ya kita nggak bingung kok belum ke publish,
kita belum Iya. bisa ikut wisuda, belum bisa ambil ijazah gitu. Nah, itu Nah, perbedaannya. ini dibuat juga sebenarnya untuk meminimalisir teman-teman yang wah udah semester akhir nih pengennya kayak Mm-mm. nanti-nanti aja deh skripsi Iya kayak gitu. Kan gitu. karena kalau untuk skripsi ini bukan apa ya, murni dari diri sendiri, bukan masalah Mm-mm. kepintaran atau dan lain Iya. sebagainya, Mm-mm. tapi mau apa enggak. Kadang ada Iya. teman-teman yang malah yang lebih pintar itu malah lebih lama karena dia terlalu banyak memikirkan Mm-mm. nantilah kayaknya nanti dan Iya. lain sebagainya. Tapi ini sengaja kita buat timeline. Nah, timeline ini nanti berasalnya dari prodi ya, Iya, Pak. Nah, betul. dari prodi jadi nanti ditentukan nih batas submitnya kapan. Tapi kalau Kapan seandainya kalian melewati batas submitnya berarti nanti mungkin ngulang lagi di mulai semester semester depan depan. seperti itu ya. Kalau ada timeline kan kita mengerjakannya sudah teratur gitu ya, jadi biar nantilah nantilah nantilah. Nah, kalau nanti 2 minggu atau 1 bulan sebelum wisuda do ngejar pembimbingnya Iya. untuk segera menyelesaikan gitu. Nah, Nah, itu karena kan penilaian dari salah satu iya, komponen penilaian nanti ada etika iya betul. dalam menghadapi pembimbing dan lain Yalah, sebagainya. Nah, itu betul. juga dinilai. Jadi teman-teman kalau emang ada timeline, usahakan sesuai dengan timelinenya. Karena apa? Kita meminimalisir mepet. Jadi Ya, kebiasaannya tuh kayak mahasiswa tuh ya udah deadline kayak kebut deadline, semalam iya kayak makanya gitu. itu terjadi kalau deskripsi gitu. Kalau artikel nggak bisa kayak gitu. Anda mau ngoyak-ngoyak dosen pembimbing, siapapun dosen pembimbingnya, kalau memang tidak ada timelinenya, Anda nggak akan bisa karena nanti sudah ada aturannya seperti itu. Nah, kemudian juga sama artikel semua deskripsi juga ada pengujinya. Yang satunya pengujinya adalah dosen pembimbing, satunya dengan dosen penguji, sama kayak yang skripsi. Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara artikel sama skripsi. Nah, sekarang kita jelaskan tentang Tentang contoh dari artikel itu gimana contoh sih? artikel. Nah, ini bisa ditampilkan Bu Putri contoh dari artikel. Ya, jadi ini artikel dari salah satu bimbingannya Pak Nurholis yaitu Anita Hapsari. Jadi dia sebagai penulis pertama karena Iya. emang ini artikelnya dia. Artikelnya dia gitu. Nah, Terpublish di Sinta 3 itu di Jurnal Review and Business di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, itu sudah terpublish, itu bimbingan saya. Nah, itu memang kami tuntut gitu. Bukan kami tuntut sih, artinya memang dia memiliki komitmen tinggi, Pak, saya mau publish di jurnal Sinta. Nah, kalau memang benar-benar mau, ya udah, yuk kita bareng-bareng. Nah, seperti itu. Tetapi juga bukan suatu kewajiban untuk dosen untuk Mau nge-push ya. nge-push ya, Jadi tidak. nanti dosennya juga ngelihat kapasitas dari si Mahasiswanya tersebut. juga gitu loh. Jadi saya misalkan sama Bu Putri mahasiswa bimbingan saya ternyata nggak mampu, ya masa kita paksakan untuk masuk ke Sinta Ya, gitu. malah Jangan. itu memperlambat ya, Pak. Iya, padahal kita sudah banyak alternatif jurnal yang lain, kayak di STI Surakarta sendiri juga ada jurnal job Job taker. Deker juga ada. Kalau misalkan nggak bisa lagi, nanti Yaudah, kita bisa masuk ke repository, nggak masalah. Yang penting sudah terpublish dan Anda sudah mendapatkan nilai dan ijazah bisa di tangan. Ya, Seperti yang itu. penting ya ingat ya, kewajibannya adalah mempublish, Mempublish. bukan submit. Karena emang sebelumnya itu kan Cuma sampai submit saja. Iya, evaluasi saja. Kalau cuma submit, habis itu udah, kalau sudah selesai nggak ada endingnya, nggak ada follow up-nya lagi gitu kan. Ya. Makanya untuk saat ini itu bukan cuma submit saja, tapi sampai ke publish untuk bisa mengambil ijazah. Kayak gitu. Oke. Nah, ini teman-teman dapat kita lihat bahwa dalam artikel seperti yang dijelaskan tadi perbedaannya, dia itu langsung ke pendahuluan. Jadi tidak ada bab pemisah ya, tidak ada bab pemisah. Jadi teman-teman bisa lihat nih perbedaannya. Yang dipaparkan adalah poin-poin penting gitu. Nah, ini teman-teman mungkin udah lihat ya contohnya pas mencari beberapa artikel yang kemarin tugas. Nah, ini contohnya untuk artikel. Kemudian bagaimana yang skripsi? Ini juga ada contohnya untuk yang skripsi. Skripsi itu kan detail. Ini juga punya Pak Nurholis ya, Pak? Bukan, ini pembimbingannya Pak Ismunawan ini. Pak Ismunawan. Nah, Pak Eko Pak Eko Trianto, sorry. Oh iya. Nah, ini skripsi dari kakak tingkat kita ya tahun 2020 ya, Pak. Iya. Ini ya teman-teman jangan-jangan belum pernah melihat skripsi bentukan itu kayak ya. apa. Atau jangan-jangan padahal di perpus sudah ada ya, Pak. Sudah banyak gitu loh. Sekali-kali jalan ke perpus ya, baca-baca skripsi kayak apa gitu. Tapi Nah, ini ini kita kan contohkan. Kita contohkan misalnya bab 1 ada pemilahan dan bab 1 aja itu udah berapa halaman, detail banget, belum lagi nanti
dari segi penulisan Iya. dicoret-coret sama dosen Iya. pembimbing begitu. Harus kuat dan tabah kalau skripsi ataupun Karena artikel emang gitu ya. yang direvisi banyak, belum lagi Mm-mm. nanti penulisan kaidah sesuai bahasa Indonesia yang Betul. baik dan benar dan lain Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Nah, itu contoh skripsi dan artikel. Jadi teman-teman nanti kalau emang mau tahu lebih lanjut bisa kunjung ke perpus ya, Perpustakaan juga bisa. melihat gitu. Itu banyak contoh soal skripsi-skripsi di sana gitu. Mm-mm. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan format desain penelitian. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal ya, Pak. Iya, heeh. Jadi pencapaian mata kuliah ini adalah desain penelitian. Baik mau mengambil artikel ataupun skripsi, Skripsi. tapi tetap dia harus menghasilkan desain penelitian. Nah, desain penelitian itu apa sih? Kerangka. Jadi apa ya? Eh, Kerangka pikir gitu ya. kerangka pikir. Jadi kalian mau rencana apa sih? Nah, Iya, mau perbedaan menggunakan variabel apa, gitu. variabel independen apa, variabel dependen apa, kayak gitu. Teman-teman sekiranya bisa membuat itu yang menjadi apa ya istilahnya itu awalan atau embrio dari artikel atau skripsi yang mau diambil oleh teman-teman sendiri. Ya, Seperti itu. esensinya apa sih yang kalian Mm-mm. pikirkan dalam penelitian kalian gitu. Dan ini nanti bisa dikembangkan, mau jadi artikel boleh, skripsi juga Juga boleh, boleh. kayak gitu. Dan nanti teman-teman pas UTS nanti ada satu soal yang bertanya ataupun menanyakan Oh iya. kalian teman-teman memilih apa. Dan Mau itu wajib memilih ya. Jadi Iya. kenapa di pertemuan ke-7 kita menjelaskan skripsi versus artikel itu karena nanti di UTS kalian harus memilih. Apakah Anda memilih artikel, apakah Anda memilih skripsi? Nah, kalau seandainya pun nanti ada yang perubahan ataupun ganti, itu nanti kembali lagi ke dosen pembimbingnya gitu. Iya, Jadi iya. pikirkan dengan matang-matang mau memilih skripsi atau Artikel. gitu. Oh iya, mungkin ini lebih jelasnya kalau dijelaskan alurnya saja Bu Iya, Putri iya. ya. Untuk alurnya bagaimana untuk semester 6 ini yang mengambil mata kuliah metode penelitian. Ya, oke, baik. Oke. Berarti kita jelaskan alur terlebih Alurnya dahulu saja. ya. Jadi biar teman-teman juga nggak bingung kayak apa toh gitu kan untuk artikel sama skripsi kenapa kok kita harus memilih artikel ataupun skripsi di pertemuan ke-7 ini karena memang kita harus tahu dulu prosesnya atau alurnya dari untuk pemilihan artikel atau Artikel skripsi. skripsi. Oke. Oke. Nah, yang pertama alur artikel pada semester 6. Ya, Nah, berarti semester 6 untuk saat ini yang gitu. teman-teman yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian. Jadi begini, dari alur artikel pada semester 6 ini untuk mata kuliah metode penelitian, mahasiswa mengikuti mata kuliah metode penelitian atau metopen. Karena kenapa? Karena untuk metopen itu adalah mata kuliah wajib dipakai atau diambil oleh seluruh mahasiswa yang mau ngambil skripsi maupun artikel. Dan syarat untuk kalian mengambil artikel itu ya harus lulus dulu Metopen. metopen. Kalau seandainya kalian tidak lulus metopen ya udah Betul. berarti kalian harus ngulang metopen terlebih Iya. dulu baru bisa ngambil Betul. tugas akhir. Iya. Nah, kemudian mahasiswa menyusun desain penelitian. Sebenarnya kita sudah memberikan tugas awal. Teman-teman kita suruh mencari artikel yang dijadikan sebagai rujukan utama atau artikel utama yang akan digunakan untuk menyusun desain penelitian seperti Iya, itu. Benar. Nah, kemudian nanti di semester 6 ini kemudian pada saat UTS tadi sudah sampaikan Bu Putri, mahasiswa harus memilih tugas akhirnya apa? Apakah memilih skripsi ataupun artikel ilmiah. Nanti untuk UTS-nya nanti kita ada Google Form gitu ya seperti Iya. itu. Kemudian ada pilihan seperti itu. Nah, teman-teman harus memilih di sana skripsi atau artikel. Makanya jauh-jauh hari teman-teman harus sudah mempertimbangkan apa teman-teman itu memilih artikel ataupun skripsi. Nah, mahasiswa itu untuk pemilihan skripsi atau artikel masih bisa berubah sampai nanti UAS. ujian akhir semester. Ya. Ya, jadi pas sampai pertemuan pertemuan ke-14. Ya, seperti itu. Nah, nanti di pertemuan 10 nanti kami akan mengundang seluruh Bapak Ibu dosen yang dari perwakilan kelompok ya Ya. kompetensi ya. Misalkan kalau pajak saya konsentrasi, kemudian kalau marketing itu Pak Budi misalkan, kemudian kalau keuangan ada Pak Ismunawan, kemudian kalau
finance ada Ibu Bu Santi. Santi Nah, seperti itu. gitu-gitu. Itu nanti akan kita undang untuk mempresentasikan, istilahnya gini, mengkampanyekan atau mengkampanyekan, mempromosikan masing-masing kompetensi, ya. Iya, Biar teman-teman itu tertariknya di mana sebenarnya. iya. Mau ke Mo- pajak boleh, mau keuangan boleh, mau ke audit boleh, mau ke marketing boleh, mau financial boleh gitu. Jadi Iya. artinya semuanya itu boleh menjadi peluang besar gitu Iya, ya. Jadi bukan bukan suatu tema yang tema yang menakutkan. menakutkan gitu Malah loh. karena sebelumnya itu malah yang banyak pemilih itu marketing Marketing semuanya. semua, iya bener. Nah, Kalau setahu malah saya manajemen cuma marketing marketing gitu-itu doang gitu aja loh. dan yang Padahal diteliti promosi, keputusan iya pembelian kayak kayak gitu. gitu. Padahal kan banyak ya. Jadi kalau di manajemen tuh mungkin ada apa namanya, SDM, SDM, ada finance, ada operasional. operasional, banyak sekali gitu lah. Makanya kita akan mengundang seluruh Bapak Ibu dosen, perwakilan Bapak Ibu dosen sesuai dengan kompetensinya untuk mempresentasikan tema penelitian dalam bidang akuntansi maupun manajemen pada pertemuan ke-10. Ya. Kemudian dosen Metopen, nanti saya, Bu Rosita dan Bu Putri akan mereview desain penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa pada pertemuan ke-11 sampai 14. Mungkin ini sampel saja Iya. untuk mereview tidak Jadi semuanya. jadi teman-teman nanti di pertemuan ke-11 kita udah mengumpulkan nih. Kalian udah Iya, mengasih ke kita draft draft. desain penelitian. Mm, Nanti formatnya kita tunjukkan isinya apa-apa Iya, aja. mm-mm. Nah, nanti teman-teman dari semua yang kalian kumpulkan nanti kita akan mengambil secara acak ya Pak. Iya. Yang mana bisa jadi yang paling jelek Ya, ataupun yang bisa paling jadi yang paling bagus, bagus. yang bisa dijadikan contoh gitu kan. Jadi nanti kita mereview, kemudian kalau emang ada yang oh bagusnya ini loh, nanti Iya, teman-teman bisa mencontohkan dan lain iya, sebagainya. Dan betul. itu selama pertemuan 11 sampai 14 teman-teman masih bisa revisi Iya, dan masih bisa revisi. konsultasi dengan dosen Dosen pembimbing. pembimbing. Nah, kemudian nanti di semester 6 ini sudah mulai penunjukan dosen pembimbing skripsi maupun artikel ilmiah. Jadi artinya kalau sebelumnya itu di semester 7 baru mengambil skripsi, baru kita plotting untuk dosen pembimbingnya Ya, siapa. Tapi kalau untuk kali ini semester 6 sudah kita plotting siapa pembimbingnya sesuai dengan konsentrasi atau kalian masing-masing dosen. ya berarti mulainya udah start awal ya Start Pak. awal sudah, itu hanya dikonsultasikannya untuk topiknya, temanya, desainnya kepada pembimbingnya, bukan keseluruhan ya. Jadi prosesnya, sekali lagi prosesnya itu nanti dilakukan di semester 7. Tapi kalau untuk konsultasi topiknya, desainnya, variabelnya kira-kira boleh untuk di semester 6 kepada pembimbingnya karena sudah Ya. dibagikan masing-masing pembimbingnya. Dan penunjukan pembimbing ini mengurangi teman-teman ganti judul Ganti ya Pak. Karena judul. kebiasaan kalau seandainya udah bikin desain penelitian ternyata pas semester 7 Iya. nih menghadap dosen pembimbing malah disuruh ganti Iya, semuanya. betul. Begitu. Sayang sekali gitu loh. Misalkan mengevaluasi saja, mereview ketika saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian dulu, Bu Mm-mm. Putri, itu kita sudah membuatkan tuh namanya, kalau dulu itu skripsi kan ada Ya, proposal, sudah bab 1 proposal. 2 3 sudah. Ternyata ketika dia ngadep ke pembimbing beda lagi judulnya. Kan sayang sekali dia sudah membuat bab 1 2 3 ternyata nggak dipakai. Nah, Ya. kita mengantisipasi itu. Jadi harapannya teman-teman ketika sudah dibuat sekarang, sudah mendapatkan pembimbing sekarang, bisa dikonsultasikan biar direview oleh pembimbingnya, baik itu topiknya apa, kemudian variabelnya apa. Jadi biar meminimalisir mahasiswa itu atau antara mahasiswa sama pembimbing itu untuk mengganti judul. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah penunjukan pembimbing skripsi ataupun artikel ilmiah pada pertemuan ke-11 sampai 14, itu nanti mahasiswa meminta ACC. Jadi tahapan akhir ya ini ya, tahapan akhir yaitu mahasiswa meminta ACC desain penelitian yang telah dibuat ke dosen pembimbing. Bahwasanya antara mahasiswa dengan dosen pembimbing sudah sepakat bahwasanya topik ataupun variabel atau desain penelitiannya itu sudah disepakati antara mahasiswa dengan dosen Dosen pembimbing. pembimbing. Sebagai syarat teman-teman nanti UAS. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwasanya di mata kuliah metode penelitian pengganti UASnya itu Itu desain adalah penelitian. desain penelitian. Jadi tidak kayak di UTS nanti ada soal kemudian ada menjawab, enggak. Tapi kalau untuk di metode penelitian ini pengganti UAS adalah desain penelitian yang sudah di ACC oleh dosen pembimbing.
Jadi bagi teman-teman yang belum di ACC itu juga akan mempengaruhi nilai Nilai metodologi metode penelitian penelitian. seperti itu. Makanya kita membuatkan syarat bahwa untuk mengumpulkan desain penelitian itu harus yang sudah di ACC ataupun di Ya, approve oleh dosen pembimbing. itu semester 6. Kemudian yang terakhir, mahasiswa akan mendapat nilai UAS semester 6 untuk mata kuliah metode maksimal adalah 2 minggu pelaksanaan UAS. UAS. Jadi artinya kita sebisa mungkin maksimum 2 minggu itu adalah nilai untuk mata kuliah metode penelitian itu akan keluar Ya. selama syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi Iya, sudah terlengkapi. terlengkapi, terpenuhi. Jadi teman-teman ini 2 minggu ini kenapa harus nilainya terpenuhi secepatnya? Karena untuk step selanjutnya itu kan harus ada keluar nilai Ada dulu, keluar nilai baru. dulu. Jadi kita tahu yang mana lulus metodologi penelitian, yang mana Mana tidak. yang tidak. Nah kalau sana udah lulus berarti dia bisa melanjutkan step selanjutnya, yaitu bimbingan untuk skripsi Betul. ataupun artikel. Iya, betul. Nah, sekarang itu kalau tadi itu yang saya jelaskan sama Bu Putri berkaitan dengan alur artikel pada semester 6. Jadi istilahnya semester 6 itu kita sudah memulai ya untuk menyusun skripsi ataupun artikel. Nah, baru di tahapan yang selanjutnya di semester 7 itu bagaimana kita melaksanakan tugas menyelesaikan tugas akhir baik itu skripsi maupun artikel. Tapi ini yang kita jelaskan yang artikel dulu ya Bu Putri ya. Oke. Jadi setelah mahasiswa mengambil mata kuliah metode penelitian tadi, kemudian sudah mendapatkan nilai dan sudah lulus mata kuliah metode penelitian, kemudian mahasiswa mengambil tugas akhir untuk menentukan pilihan artikel ataupun skripsi tadi yang sudah disampaikan di sebelumnya tadi ya. Kemudian mahasiswa melanjutkan desain penelitian yang telah di-ACC oleh dosen pembimbing atau boleh berubah asal ada kesepakatan mahasiswa dan dosen. Jadi tadi yang sudah disepakati di semester 6 untuk syarat mata kuliah Metopen tadi untuk mendapatkan nilai dilanjutkan di semester 7. Di semester 7 nanti boleh melanjutkan langsung kepada dosen pembimbing dari desain penelitian yang sudah di-ACC di semester 6 tadi. Atau bisa jadi mungkin di dalam proses bimbingan tadi kita nggak menutup kemungkinan untuk mengganti topik atau mengganti variabel ya, itu juga diperbolehkan. Itu sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa melakukan proses bimbingan pada semester 7. Oh iya, perlu saya jelaskan juga, minimal bimbingan Bu Putri itu minimal 8 kali bimbingan. Jadi teman-teman juga harus tahu ya. Jadi enggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali sudah selesai gitu, jangan. Karena prosesnya memang prosesnya seperti itu, minimal 8 kali bimbingan, seharusnya seperti itu. Kemudian mahasiswa melaksanakan, nah ini perlu saya jelaskan, mahasiswa melaksanakan sidang artikel ilmiah maksimum minggu ketiga sebelum UAS semester 7. Makanya kenapa kita itu push mulai semester 6, karena prosesnya adalah di minggu ketiga sebelum UAS itu teman-teman harus melaksanakan sidang artikel ilmiah. Berarti kalau dikonvertkan itu sekitaran 3 bulanan ya 3 Pak? bulanan, kurang lebih 3 bulanan. Kurang gitu. lebih 3 bulanan setelah mata kuliah Metopen. Betul, setelah itu juga cukup lama cukup ya lama Pak? itu. Cukup Cukup lama sekali. Nah gitu. makanya kalau sananya ini kan bagi mahasiswa yang melebihi batas waktunya itu kan 3 minggu sebelum UAS di semester 7. Bagi mahasiswa yang melebihi batas waktu yang ditentukan, maka mahasiswa harus mengulang pada semester selanjutnya. Iya, betul. Nah, besar kemungkinan kalau sananya kalian dari timeline ataupun waktu yang telah ditentukan nggak sempat ataupun masih belum sidang, nah itu kalian harus bayar lagi. Padahal teman-temannya ya udah mulai sidang, udah publish dan lain sebagainya, tapi kita malah mengulang dari awal lagi. Jadi dari awal kita juga sudah memaparkan alurnya seperti ini. Jadi teman-teman udah bisa memperkirakan nih. Udah ada planning nih, kira-kira mau lulus kapan? Mau semester depan kah atau semester depan lagi gitu. Iya. Ini bukan UTS ya, tapi sebelum UAS loh. Berarti wah lama banget ini, ada sekitar 4 bulanan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau untuk bimbingan ya, makanya saya bilang tadi di awal kita harus membuat timeline. Kalau kita nggak buat timeline akan meleset semua ini. Makanya kita minta ke mahasiswa untuk membuat timeline, waktunya kapan saja kita akan melaksanakan itu.
Nah, untuk syarat ujiannya, untuk bisa mengikuti sidang artikel ilmiah itu tidak ada nilai E. Oke, lulus mata kuliah Metopen, memenuhi standar SKS, lengkap ada di panduan. Itu sudah ada dijelaskan semuanya. Nah, setelah nanti mahasiswa mengikuti sidang artikel ilmiah, mahasiswa wajib cek plagiasi. Ya, jadi sebelum submit, mahasiswa wajib cek plagiasi setelah mendapatkan persetujuan pembimbing dan penguji. Nah, ini kenapa kok cek plagiasinya setelah sidang artikel ilmiah? Tidak menutup kemungkinan ada revisi juga, ada perubahan-perubahan ya. Jadi benar-benar ketika yang disubmit itu sudah siap. Ya, kalau selama ini kan cuma yang uji adalah dosen pembimbingnya sendiri. Jadi kan belum tentu mungkin ada satu informasi yang miss, yang terlewatkan. Makanya gitu. kita ada ujian ini, harapannya kalau misalkan ada revisi atau apa masih ada waktu untuk diperbaiki. Ya. Nah, di sini juga perlu dipahami juga bahwasanya dosen pembimbing yang mengirim soft file artikel ke Perpus STI Surakarta. Nah, ini untuk meminimalisir kejadian terulang kembali, karena perlu saya jelaskan juga ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dia melakukan istilahnya itu mengelabui untuk meminimalisir plagiasi. Iya, presentasinya itu. Nah, itu tindakan-tindakan yang tidak etika-etika yang tidak beretika gitu. Makanya ini membuat keputusan pimpinan bahwasanya dosen pembimbing lah yang akan mengirim soft file kepada Keperpustakaan STI Surakarta yang nantinya bisa dicek plagiasinya. Nah, berdasarkan hasil sidang dan hasil cek plagiasi, maka dosen pembimbing wajib merekomendasikan jurnal yang akan dituju. Jadi setelah cek plagiasi dan hasil sidangnya sudah oke, tidak ada masalah, kemudian dosen pembimbing nanti akan merekomendasikan kira-kira itu cocoknya masuk jurnal mana. Apakah masuk jurnal Sinta, ataukah yang tidak terakreditasi, ataukah masuk ke jurnalnya STI Surakarta, Jobdecker, atau mungkin masuk repositori. Nah, itu akan direkomendasikan oleh jurnal pembimbing. Nah, minimal yang akan direkomendasikan adalah 2 jurnal. Satunya adalah jurnal mungkin bereputasi atau terindeks. Yang satunya adalah jurnal yang tidak bereputasi. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa wajib mensubmit artikel sesuai rekomendasi pembimbing maksimal pada akhir periode UAS. Jadi setelah proses tadi ya mensubmit dan cek plagiasi, sidang. Nah, kemudian mahasiswa wajib mensubmit artikel sesuai dengan rekomendasi pembimbing. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya minimal 2 jurnal, yang satunya jurnal terakreditasi mungkin, yang satunya jurnal bereputasi, kemudian satunya jurnal yang tidak terakreditasi ataupun mungkin masuk repositori. Jadi ada 2 pilihan ya, satunya yang tinggi, satunya rendah. Nah, tapi sekali lagi dosen pembimbing nanti akan melihat ya kira-kira itu artikelnya itu cocoknya masuk di jurnal mana. Nah, kemudian setelah selesai semua, nilai UAS skripsi, bukan nilai UAS skripsi ya, semester 7, ini berarti kan nilai artikel nih sebenarnya. Ya, semester 7 akan keluar ketika tanggal yudisium. Jadi artinya setelah sidang artikel tadi sudah dilaksanakan, kemudian sudah mensubmit artikel, kemudian nilai dari artikel ini ya sebenarnya tugas akhirnya untuk semester 7 itu akan keluar pada saat yudisium. Jadi tidak diumumkan pada saat sidang artikel, tapi akan dikeluarkan pada saat nilainya itu setelah mahasiswa mensubmit pada jurnal yang sudah ditentukan atau direkomendasikan oleh dosen pembimbing. Seperti itu. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti wisuda setelah dinyatakan lulus. Jadi nanti mahasiswa nanti akan dinyatakan lulus atau tidak lulus ketika melihat dari nilai akhir dari tugas akhirnya ya, itu artikel ataupun skripsinya. Kemudian mahasiswa dapat mengambil ijazah setelah artikel ilmiah telah terpublish dengan menunjukkan hasil publikasi atau LOA, letter on acceptance-nya, dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Artinya setelah mensubmit tidak hanya sampai submit saja, tapi mahasiswa boleh ikut wisuda, boleh kalau sudah mensubmit dan lulus nilai dari tugas akhirnya, tapi ijazah boleh diambil apabila artikel yang sudah tersubmit itu
bisa Terpublish. terpublish, bisa dibuktikan dengan hasil publikasi ataupun LOA-nya atau tanda terima bahwasannya artikelnya sudah diterima pada jurnal yang dituju, seperti itu. Gitu. Itu alur artikel pada semester 7. Jadi sebenarnya kita sudah curi start ya di semester 6 Iya. ini, kita sudah curi start dulu. Jadi biar teman-teman pun pada semester 7 itu kita tidak kepontalan atau tidak bingung mau ambil tema apa ya, mau topik apa ya, tidak. Tapi di semester 6 ini kita sudah merancang, mendesain penelitian sampai sudah penunjukan pembimbing. Kemudian semester 7 tinggal jalan aja bimbingan dan bisa tersubmit dan mungkin Iya. bisa terpublish nantinya. Dan ini sangat membantu kalian sih sebenarnya. Jadi Iya. kita memotong proses ya Pak. Harusnya itu kan kalau seandainya sebelum-sebelumnya untuk artikel ataupun skripsi itu dimulai pada semester 7. Dan Iya. semester 7 itu untuk awal-awal pasti kayak aduh gimana nih Iya, jumpainnya, nyari judul betul. dulu, nyari dan Iya. sebagainya. Heeh, Tapi heeh. semuanya itu sudah dicicil di mata Semester kuliah 6 di metode metode. penelitian seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara mencari artikel di Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, mungkin Bu Putri akan menunjukkan bagaimana cara mencari artikel ini. Mungkin teman-teman juga butuh ini ya, Ya. karena banyak sekali teman-teman masuk WA saya ya, tanya kepada saya, Pak, bagaimana cara mencari artikel yang baik itu, bagaimana cara memilihnya, bagaimana topiknya. Nah, ini coba akan dijelaskan sama Bu Putri. Jadi teman-teman untuk mencari artikel itu otomatis kita cari artikel Iya. yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Jawab. Makanya teman-teman di sini untuk mencarinya harus pakai Google Scholar. Iya. Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, langsung ke Google Scholar, kemudian nanti teman-teman mau meneliti tentang apa. Misalnya kalau saya di akuntansi itu terkait dengan misalnya kita contoh IPO ya, ya, Indonesia Public Offering itu Ya. berarti apa namanya, Dengan perdana untuk saham itu dengan harga saham harga misalkan. saham misalnya ya. Nah, teman-teman langsung mencari dengan keyword yang Keywordnya dituju. itu. Dan misalnya kalau saya mau mencari tentang kesadaran pajak, Iya. kalau di manajemen bisa mencari tentang kalau seandainya ya keputusan pembelian, brand awareness, Iya. brand equity, loyalty dan lain sebagainya, itu banyak. Nanti Tinggal sesuai masukkan keywordnya saja di dalam Nah, Google-nya itu. ya nanti kan udah kita udah langsung pencarian, kemudian di sini teman-teman bisa filter dari tahun berapa. Nah, Ya. kita menggunakan 5 tahun terakhir. Ya. 5 tahun terakhir kenapa? Karena dalam 5 tahun terakhir bisa jadi teori yang digunakan sudah usang ataupun ada Ya, perkembangan teori betul. selama 5 tahun. Beritanya masih relevan Ya. gitu. Kemudian di sini kita mengambil dari 2017 ya, Pak? Iya, 2017. Jadi langsung terfilter di sini. Teman-teman bisa lihat ada yang 2018, 2019. Nah, langsung diklik yang di PDF. Iya. Kalau di PDF itu teman-teman langsung bisa otomatis mendownload. Iya, betul. Otomatis mendownload seperti ini. Kemudian begitu juga dengan yang manajemen, nanti langsung keywordnya bagaimana. Nah, kalau emang mau detail nanti di samping ini juga ada penelusuran lanjutan. Jadi teman-teman nanti bisa explore lebih lanjut ya. Iya. Kalau saran saya untuk mencari penelitian terdahulu gunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Cendekia. Karena itu lebih kredibel dan Iya. lebih bisa Iya, dipertanggungjawabkan. iya betul. Dan biasanya ini udah terpublish ya, Pak. Kalau Betul. seandainya di Google Scholar. Iya. Bisa jadi dia terpublish di jurnal terakreditasi Iya. atau tidak terakreditasi begitu. Betul. Soalnya udah banyak sekali gitu. Jadi jangan mencari dari Google tok gitu, tapi ada tambahan Google Scholar atau Google Cendekia. Itu memang kumpulan-kumpulan dari artikel-artikel gitu ya, yang kita lebih untuk memudahkan kita untuk mencari artikel-artikel. Nah, itu kayak apa? perbedaannya kalau seandainya teman-teman mencari di Google biasa, itu bisa jadi yang keluar malah skripsi orang lain pertama, atau mungkin blog blogspot spot gitu kayak misalkan gitu. Nah, gitu. itu kalau seandainya nanti kalian mengajukan desain penelitian tapi mengambilnya dari itu, nanti disuruh revisi atau malah Direvisi. dicoret. Ganti. Nah, disuruh ganti. Karena apa? Ya, seperti yang kita tahu skripsi itu ada juga yang bikinnya ngasal-ngasal. Ngasal-ngasal, Jadi betul. agak kurang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Iya. Jadi teman-teman emang saran lebih ke condong ke wajib ya, Pak, menggunakan Google Scholar ataupun Google Cendekia. Cendekia. Gitu. Ya. Jadi teman-teman
untuk awalnya tetap kalian harus cari dulu permasalahannya apa, fenomena yang mau diangkat apa, kemudian kalau emang nanti ada kendala dan lain sebagainya, silahkan bertanya ke dosen pembimbingnya, Iya, boleh, ke kita juga boleh, iya, tapi ya kalau seandainya mau lebih jelas ya face to face itu mungkin lebih ya lebih mudah ya, enak ya. lebih Heeh. mudah karena kalau seandainya dijelaskan melalui virtual juga itu lebih susah. Mm-mm. Kadang mungkin malah nggak paham atau Mm-mm. lebih menjadi tidak paham gitu. Iya, Jadi teman-teman kalau seandainya kebetulan ke kampus kemudian melihat kita juga masih anteng ya Pak, iya, santai, itu nggak apa-apa, silakan silakan. ditanyakan aja gitu. Oke. Nah begitu dari paparan hari ini sangat banyak dan teman-teman silahkan dipahami karena ini sangat penting ya, Iya, heeh. sangat penting mulai dari alurnya bagaimana. Jadi Mm-mm. nanti kita sudah wuru-wuru dari sebelum UTS nih Iya, ya, jangan heeh. sampai nanti ada Miss ya. miss, Mm-mm. maksudnya pas UAS kalian nggak mengumpulkan apa-apa tiba-tiba nilainya D, Ya, kemudian komplain. heeh. Kemudian komplain itu nanti ya kita sudah di pertemuan ke-7 ngambil satu pertemuan untuk menjelaskan semua ini, baik artikel, skripsi, alurnya bagaimana, kemudian Iya, ketentuan dan lain sebagainya itu sudah udah dijelaskan. dijelaskan semuanya gitu ya. Nanti ketemu lagi di setelah UTS. Nah, nanti kita mulai membahas bagaimana cara analisis data. Analisis data itu berarti step untuk kalian setelah Setelah mendapatkan mendapatkan data semuanya. misalnya setelah menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Dan untuk UTS itu rencananya kita akan membuat pilihan ganda ya Pilihan Pak, ganda. pilihan ganda. Jadi teman-teman pertanyaannya itu sekitaran ya materi yang sudah kita berikan. Nah, materi yang sudah kita berikan yaitu dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. 7. Jadi ya dipahami dengan baik Iya, karena itu juga nanti akan membantu kalian. iya. Ditambah lagi nanti dengan nilai UAS dari desain penelitian Penelitian. kalian. Iya. Mungkin itu. Jadi itu aja dari kami. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan aja di LMS, nanti kami respon ya Pak. Iya. Nah, itu aja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.